menerima kebenaran firman Tuhan yang tentunya seluruh gereja Tuhan di muka bumi masing-masing sudah mempersiapkan diri, bahkan tidak sedikit yang mengambil pergumulan secara khusus dalam satu doa puasa, dalam satu perenungan, dalam satu kontemplasi secara khusus untuk bisa kembali memahami makna pengorbanan Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Paskah, maka ada satu rangkaian panjang yang dimana peristiwa itu tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Maka kalau berbicara Paskah, maka ada satu tahapan demi tahapan, peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang tertulis dalam histori, dalam sejarah peradaban umat manusia, yang sejarah itu tidak bisa diubah oleh siapapun juga, karena sejarah tentang pengorbanan Kristus, sejarah tentang suatu peristiwa di mana firman menjadi manusia, dan firman itu harus menyempurnakan misi penyelamatan atas bumi. Sebab itu banyak umat pilihan Tuhan yang menjalani prapaskah dengan satu ibadah demi ibadah yang dirangkai dengan satu tindakan doa puasa, pujian, penyembahan, bahkan tidak sedikit yang mereka melaksanakan satu acara retreat dalam jangka waktu yang panjang. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum memasuki Paskah, maka ada rentetan peristiwa yang perlu kita pahami, yang perlu kita ngerti, tidak sebatas kita ingat, sebab peristiwa itu merupakan bagian dari histori hidup kita, perjalanan iman kita, perjalanan kasih kita, perjalanan pengharapan kita. Yang perlu kita ngerti bahwa ketika kita bersekutu dengan roti kehidupan, ketika kita menyatu, kita mewujudkan, kita menghidupi, kita menghidupkan roti kehidupan itu di dalam hidup kita, maka ada aturan kerajaan surga yang tidak boleh ditolak oleh manusia. Manusia berjuang bagaimana hidup damai. Manusia berjuang bagaimana hidup dalam ketenangan. Manusia berjuang bagaimana hidup dalam satu kerukunan, dalam satu kesatuan. Sudah hidup rukun, hidup damai, hidup tenang, kecukupan. Orang kalau sudah damai, tenang, kecukupan semua yang menjadi kebutuhan pokok hidup manusia itu sendiri, maka disitulah suasana surga terjadi. Nah, yang seringkali menjadikan manusia susah, seringkali yang menjadikan manusia gelisah, cemas, manusia menciptakan keinginan-keinginan yang di luar kebutuhan pokoknya. Saudara,
Kita akan buka Injil Matius supaya kita lebih ngerti bahwa seringkali, kalau tidak seringkali, saya pakai kata kadangkala, manusia memaksakan Tuhan untuk memenuhi keinginan manusia itu sendiri. Padahal aturan kerajaan surga tidak bisa diganggu gugat oleh manusia itu sendiri. Injil Lukas pasal yang ke-22. Peristiwa ini peristiwa sejarah. Demi umat manusia, supaya manusia memahami, manusia mengerti bahwa ketika satu saat menghadapi kondisi, keadaan, peristiwa yang sangat mencekam, maka manusia boleh ngerti apa yang harus dikerjakan. Ayat 39 Lukas pasal 22 ayat 39 di Taman Getsemane. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Sampai situ. Saudara terkasih dalam Tuhan, di Taman Getsemane kita boleh mengambil satu pelajaran, kita boleh mengambil intisari dari apa yang sedang dijalani Tuhan Yesus di taman itu. Saudara, Taman Getsemane itu tidak jauh dari tembok Yerusalem. Posisi di seberang lembah Kidron. Taman Getsemane itu di bawah kaki Bukit Zaitun. Tidak terlalu luas tempatnya, sampai sekarang masih ada. Kalau suatu saat saudara ada kesempatan bisa ke sana. Dan tempat itulah, di tempat itu Tuhan Yesus menjalani ketetapan kerajaan surga. Di tempat itu sebagai anak manusia seutuhnya, dia memberikan contoh bagaimana seorang manusia harus taat pada aturan Bapa, harus taat pada aturan kerajaan surga. Dengan cara apapun dia berkata, dia meminta, dengan bahasa apapun, maka seorang anak tidak punya otoritas mengatur kerajaan surga. Firman yang
menjadi manusia itu sedang memberi contoh, memperagakan bagaimana manusia harus mengikuti aturan kerajaan surga. Poin pertama adalah doa. Di situ dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi Bukit Zaitun, Taman Getsemane itu satu paket. Kalau posisi di mana Tuhan Yesus berdoa waktu itu sekarang sudah dibangun gedung gereja besar. Itu tidak jauh dari jalan raya besar begitu. Kalau di Indonesia jalan provinsi begitu, jalan nasional. Nah, setelah jalan baru Lembah Kidron. Nah, di atasnya Taman Getsemane itu, maka di sana Bukit Zaitun. Saudara, di situ biasanya Tuhan Yesus melaksanakan, menjalani rutinitas doa malam. Jadi tempat itu yang biasa dipakai untuk sembahyang malam, doa malam. Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sebagai anak manusia, dia sedang menunjukkan satu pengajaran. Bagaimana murid-muridnya, bagaimana pengikut-pengikutnya harus bertekun, harus berkumpul untuk sembahyang. Ini peristiwa Getsemane, pengajaran di Taman Getsemane. Saya percaya kalau suatu saat saudara ada kesempatan ke sana, saudara tidak akan tahan. Masuk gedung gereja itu sudah pasti tersyukur. Disitulah anak manusia yang memperagakan ketaatan, yang sedang menjalani ketaatan demi mengangkat, demi menghapus dosa-dosa kita. Orang dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa, mau Kristen, mau apa kepercayaannya, masuk ke tempat itu tersungkur nangis. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan manusia. Tuhan punya cara untuk melembutkan hati manusia. Tuhan punya cara untuk membebaskan manusia dari dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi pengajaran pertama yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, di tempat itulah Tuhan Yesus mendidik murid-murid untuk setia bertekun dalam sembah. Dan tempat itu menjadi kesukaan sampai akhirnya banyak manusia dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa datang ke tempat itu. Tidak menyebut agama. Tempat kelahiran Yesus pun juga begitu, tidak jauh juga dari tempat itu. Cukup banyak orang datang ke situ, tidak pandang agama apapun juga, datang ke tempat itu, mengakui bahwa kerajaan surga berkarya untuk menebus, membebaskan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari dosa. Gereja, kelahiran Yesus, satu-satunya gedung yang tidak dirobohkan, tidak dirusak zaman Ottoman berkuasa ke tempat itu. Orang mau agama apapun juga masuk ke tempat itu sujud bersyukur atas karyanya kerajaan surga. 1
Kalau ada manusia di muka bumi ini yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah firman yang hidup, Yesus adalah merupakan bagian dari mega proyek kerajaan surga untuk keselamatan umat manusia, ya mungkin belum paham aja. Kenyataannya banyak dari berbagai suku, kaum, agama, dan bangsa datang ke sana bersyukur menyaksikan peninggalan sejarah bahwa kerajaan surga itu nyata, melaksanakan karyanya atas umat manusia yang berdosa supaya dibebaskan dari dosa itu. Dan peninggalan-peninggalan sejarah itu nyata, bukan cerita fiktif. Kan ada cerita-cerita fiktif yang direkayasa. Jadi kalau Alkitab ini deal, catatan sejarah, tidak bisa diubah-ubah lagi. Dan bukti dari peninggalan sejarah, situs-situsnya ada semua, sampai sekarang masih ada. Dicocokkan sama yang ditulis di sini, semua cocok. Situsnya ada, peninggalannya ada, semuanya ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, didikan pertama Tuhan Yesus mendidik murid-murid, mendidik pengikut-pengikutnya setia dalam sembah. Ketika di tempat itu, maka antara Tuhan Yesus dan murid-murid ada jarak. Murid-murid dalam kelompok sendiri, kalau dikatakan jaraknya sepelempar batu, saudara bisa yang lempar orang Kanaan, yang lempar orang sana. Normalnya orang sana kan tinggi, gagah, tingginya tidak seperti kita, sekalipun ada juga yang banyak seperti kita tinggi badannya, tetapi banyak juga yang sangat tinggi, hampir 2 meter kan, 180, 185, 190, 175, 170 gitu. Nah tentunya kalau melempar batu dengan lemparannya Pak Yoyo juga beda jauhnya kan. Kalau ini dilempar uang itu kan ya jauh. Artinya jarak posisi doanya antara Tuhan Yesus dengan murid-murid tentunya juga lumayan jauh, lebih dari 50 meter. Lalu mereka berdoa dalam situasi, dalam kondisi yang betul-betul menyesakkan. Sebab Tuhan Yesus sebagai anak manusia seutuhnya, dia merasakan, dia menggenapi apa yang akan dia kerjakan, apa yang harus dia jalani, dia alami, semua tertulis. Mau diapakan, besok mau mengalami apa, tertulis. Seperti seorang aktor, seperti seorang artis, ketika harus menjalankan satu adegan demi adegan syuting, pembuatan film kolosal atau sinetron, semua kan sudah ada draftnya. Nanti ngomong apa, gerakmu bagaimana, semua harus sesuai draft. Kalau belum sesuai sama sutradaranya diapakan? Cut, ulangi lagi. Makanya pembuatan film itu tidak bisa cukup sehari, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau film yang khusus sejarah itu lama. Jadi saudara bikin film TikTok, semenit 2 menit selesai. Lah ini sejarah. Dia merasakan apa gejolak batinnya, pikirannya, apa yang harus dia jalani, dia ngerti.
Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Seraya nawar, ini suaranya manusia, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jujur saja, seberapa kali, berapa lama saudara ketika berdoa selalu mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Bukankah seringkali manusia justru memaksakan kehendaknya sendiri dan memaksa Tuhan menuruti kehendak saudara? Kalau tidak dituruti seperti anak kecil, meronta. Kalau tidak dituruti keinginannya, akhirnya gondrong bersungut-sungut. Tidak dituruti keinginannya, marah. Tidak dituruti keinginannya, mogok. Saudara kan punya cucu, saudara punya anak. Ketika minta sesuatu, tidak saudara turuti, ya actingnya seperti apa? Apakah flat-flat saja? Ya Pak, tidak apa-apa. Iya ya Papa, adik tahu kok Papa tidak punya uang. Adik tahu kok yang uangnya habis. Apa terus selembut itu cucumu menjawab? Selunak itu hatinya? Masing-masing pribadi, masing-masing anak punya gaya untuk melampiaskan, untuk membuktikan bahwa dia kecewa, dia galau, dia tidak enak, dia berontak, dia tidak suka. Seperti itulah kalau rohani, kalau kasih saudara, kasih kita belum sampai pada standar yang ditetapkan Tuhan. Berapa kali saudara marah sama Tuhan, kecewa dengan Tuhan, merasa saudara tidak diperhatikan, merasa doamu tidak diperhatikan, merasa doanya tidak dijawab Tuhan. Doa, setiap doa itu selalu dijawab. Saudara yang tidak dengar, saudara yang selalu minta jawabannya sesuai dengan permintaanmu kan? Padahal dalam doa Bapa kami ada yang apa, doa Bapa kami, cucu kita itu apa semua doa Bapa kami. Bukankah di situ juga sudah dicantumkan bagaimana caranya doa yang baik? Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Rasa ngotot memaksakan diri, merasa punya iman besar, aku yakin pasti kok. Tetapi ketika yang keluar tidak seperti yang kita katakan, aku isi. Sebesar apa iman kita? Sebesar apa kasih kita? Sebesar apa kerelaan kita selama ini? Sebesar apa jasa kita selama ini? Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini kalimat yang halus, kalimat yang sangat sopan. Jikalau engkau mau, bahasanya anak-anak sekarang terserah Papa.
Kalau kita sebagai anak sudah mengatakan terserah papa, berarti apapun keputusan papa, kita harus siap menerima dengan segala konsekuensinya. Maka ketika sebagai anak manusia, dia melatih murid-muridnya, menanamkan satu tulisan dalam pikirannya, dalam akal budinya, menuliskan kalimat dalam hati umat manusia, dalam hati kita murid-muridnya, jikalau engkau mau ya Bapa. Kalau jawabannya kan nanti kalau tidak mau, ya berarti tidak apa-apa, kita harus menerima konsekuensinya. Tapi kalau Bapak pun mau mengambil cawan itu, sementara anak sudah ngerti, tidak mungkin Bapak mengambil cawan itu. Tapi kenapa? Mas ngerti aturan bahwa tidak mungkin cawan itu berlalu daripada. Tapi kenapa? Harus menyampaikan kepada Bapak, jikalau engkau mau. Padahal aturannya tidak mungkin. Kenapa begitu? Dia sedang dalam posisi sebagai manusia, bukan dalam kapasitas sebagai anak Allah, tetapi dalam kapasitas Injil Lukas sebagai anak manusia. Maka anak manusia perlu support supaya kuat. Nanti masing-masing pribadi akan mengalami satu peristiwa, dan ini tidak hanya sekali, sebab dinamika spiritual saudara kan bertingkat-tingkat. Nanti kalau digambarkan dengan angka begini, tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang angka yang ditetapkan Tuhan terus meningkat dalam tingkatan kedewasaan. Dalam setiap tingkatan mau naik tingkat itu kan ada ujian demi ujiannya. Lah di situ nanti ketika kasih setia itu diuji, dimurnikan, nanti akan berubah. Ada satu peristiwa demi peristiwa di mana saudara merasakan sesat, merasakan tidak berdaya, tidak punya kekuatan, sehingga berkata, Tuhan, aku tidak bisa. Tuhan, aku capek. Pernah nangis dewi, capek. Suami mengecewakan aku, anak-anak mengecewakan. Suami juga sama. Istri yang aku harapkan menopang aku kuat dan pilih aku, ternyata juga tidak bisa apa-apa. Anak-anak yang aku dambakan, aku harapkan ngerti sama orang tua, tadi juga tidak ngerti. Kalau belum pernah mengalami dalam titik seperti itu, suatu saat saudara akan sampai pada titik seperti itu. Kosong, hampa, capek, penat, bosen, bangun pagi-pagi, gitu terus. Makanya kalau orang Amerika itu mereka ganti kerjaan itu sampai 5. Jadi orang sana itu kan begitu, atau ngerangkap jabatan-jabatan supaya apa? Tidak stres, tidak bosan. Bosan loh, rutin dengan kerjaan yang sama itu ada saatnya membosankan. Betul Pak Diri? Membosankan. Apapun kerjaannya. Gembala, saya akui, iya. Apakah ada dalam titik kebosanan? Iya.
Makanya kalau di Eropa, orang yang pertama kali stres itu pendeta. Pertama kali depresi itu pendeta. Pendeta ngomong korban, apalagi era akhir zaman ini, pendeta ngomong korban itu, wah sudah dibully entek-entekan. Ngomong korban buah sulung, persepuluhan, apa ini, persembahan tatanan, persembahan timang-timang, persembahan sukarela, apapun ngomong persembahan-persembahan, dibully entek-entekan. Yang paling menyakitkan kalau jemaat sendiri tidak paham soal itu. Padahal semua sudah ada aturannya. Penghasilan hamba Tuhan itu apa? Di situ sudah yang ini lengkap. Belum tentu sarjana teologi ngerti. Belum tentu magister teologi ngerti. Belum tentu doktor teologi ngerti dan menjalani itu. Karena apa? Takut dibully. Makanya banyak hamba Tuhan yang tidak kuat itu stres, depresi. Di sisi lain harus menekankan itu dari Tuhan, dari pihak surga ditekan. Sampaikan ini kebenaran, sampaikan ini kebenaran. Dari bawah di demo. Di sana ada hak, di sana ada kewajiban. Lah akhir zaman ini banyak pengajaran. Di YouTube banyak pengajaran ini, pengajaran itu. Tidak perlu korban, tidak perlu perpuluhan, tidak perlu buah sulung. Yang dipersepuluhkan itu hanya ini tok, yang lain tidak. Yang boleh dimakan ini itu tidak, ini boleh dimakan. Wah, ruwet. Jemaat akhir zaman, kalau gembalanya itu tidak benar dalam soal pengajaran, nah, rusak. Yang benar malah justru dibenci. Lah nanti ketika pengajaran gembala palsu, nabi palsu itu sudah brandnya keluar, mencukupi seluruh fasilitas para pendeta, apa tidak berat pilihannya? Kalau seluruh kebutuhan para pendeta itu digratiskan lewat satu lembaga khusus yang dilegalkan oleh lembaga internasional. Dilematisnya di sini. Banyak pendeta yang nyekolahkan anaknya saja tidak bisa. Katanya full timer, tetapi persembahan yang didapat tidak cukup untuk makan saja tidak cukup. Itu real. Karena saya ngurusi lembaga lintas denominasi, saya tahu persoalan-persoalan seperti itu. Ini pikiran, ini logika. Andai kata toh jemaat diberkati, bisnis saudara, usaha perusahaan lo diberkati begitu, alangkah indahnya sudah jadi berkat bagi mereka. Mulia kok. Saya pun mau mulia, mencukupi kebutuhan operasional para hambanya itu sangat mulia. Dan tertulis dalam Alkitab, orang-orang yang bertindak seperti itu sangat diberkati Tuhan dan sangat dimuliakan, bahkan dicatat di dalam Alkitab, membuktikan bahwa Tuhan itu sangat menghargai orang-orang, sangat memuliakan, mempermuliakan orang-orang yang lurus dalam jalurnya Tuhan. Saudara, ketika Yesus sebagai manusia seutuhnya, dia merasakan betapa dahsyatnya pressure. Manusia seutuhnya harus taat. Dia ngerti adegan apa yang akan terjadi di balik Taman Getsemani. Itu yang bikin dia gemetar, ketakutan. Dikatakan
dalam Injil Matius dikatakan begitu. Gemetar, ketakutan, stres. Karena apa? Adegan yang selanjutnya, sekalipun dia, makanya sebagai manusia biasa dikatakan, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Karena dia tahu adegan apa yang sesaat lagi dia akan kerjakan. Sudah tahu alurnya ini. Sesaat mereka selesai doa, langsung ditangkap malam itu juga. Dia ngerti adegan-adegan selanjutnya mengerikan, menyakitkan. Tidak cuma perih, tidak cuma sakit hati, lahir batin betul-betul terkoyak-koyak demi manusia. Ini aturan Bapa untuk acara penyelamatan manusia berdosa. Saudara, kita sebagai manusia kadang kita ini sedang berjuang untuk anak kita, bagaimana mereka bisa sekolah, bisa makan. Saudara kadang sudah stres, udah bolak-balik piye iki, gak kuat rasanya koyo ngene iki. Bocah kok koyo ngono, dikandani gak iso. Terus piye buangan karo wae. Saudara baru usaha bagaimana anakmu bisa makan, bagaimana anakmu bisa sekolah, bagaimana anakmu masa depannya seperti apa. Saudara sudah merancang blueprint untuk anakmu, mau sampai nikah saya padahal lagi lahir, umurnya lagi balita. Nanti nak kalau seperti ini, kuliahnya di sana, nanti kalau nikah begini, dulu ngopo-ngopo, blueprint nikah itu rancang. Memangnya ngerti sampai kapan umur anakmu? Ngono wis pusing, ngono tensimu wis munggah-munggah. Kedurung mikir wong liya. Belum berpikir keselamatan, belum berpikir bagaimana membangun kesatuan, membangun kerukunan, gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Kita belum melakukan sedasar itu. Bagaimana mereka rukun lewat seminar-seminar, lewat penataran-penataran, lewat KKR, lewat pelatihan-pelatihan sembah, doa puasa, lewat penataran marifat, kita kerjakan itu semua. Kita belum mengerjakan itu kan. Dulu kan pelatihan. Tindak lanjut dari pelatihan, setelah pelatihan kita kan langsung terjun bekerja. Dari ilmu yang dilatihkan di sekolah kan lalu perlu biaya, perlu tenaga, perlu waktu. Artinya kita pilihan Tuhan, kita imaman rajani, kita ngerti apa adegan selanjutnya seperti apa. Kita memperagakan apa demi visi besar keselamatan pembangunan tubuh Kristus itu. Ini mega proyeknya Allah yang tidak mungkin dipercayakan kepada orang sembarangan tentunya. Kata kuncinya di sini bahwa bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jangan salah lagi berdoa. Kita ngotot, kita paksa Tuhan pun, kalau Tuhan tidak berkehendak, kalau Tuhan tidak mau, sebab Dia sudah punya rancangan. Percaya, Dia sudah menulis, Dia sudah punya rancangan draft untuk hidup kita, rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan satu kehidupan yang tertata dengan baik. Draft untuk hidup saudara sudah jadi, sudah lama. Jangan keluar
proposal itu, jangan keluar dari apa yang ditetapkan Tuhan itu, supaya hidup kita aman. Dalam situasi seperti itu, dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya katakan, dalam proses kehidupan, dalam kesesakan, dalam kehampaan, saudara tidak sendiri. Amin. Saudara tidak sendiri. Kerajaan surga melihat saudara, kerajaan surga mengamati saudara, kerajaan surga memperhatikan ratap tangismu sampai dalam relung hatimu dilihat oleh kerajaan surga. Sesaat doa dilanturkan, malaikat dari langit menampakkan diri, memberi kekuatan, menopang saudara. Saudara itu tidak sendiri. Jangan merasa sendiri, baper. Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Lalu nek saudara itu ditinggal Tuhan, remek-remek gak dadi apa-apa. Jangan merasa paling kuat, terus ada apa-apa kok lancar-lancar saja. Jangan merasa itu tanpa campur tangan kerajaan surga. Jangan. Nanti diwelehke sama Tuhan. Makanya saya mendengar kalau ada orang merasa kuat, merasa hebat, merasa sukses, merasa paling bisa, paling mampu, aku malah dreg apa? Iki bahaya memproyek ini. Ditanya orang, dulu kamu kan di Mojokerto di penggembalaan itu, saya tidak kenal kok sama gembala itu, saya tidak kenal sama Yohanes Pagio itu, yang di Bypass kilometer 52, udah pernah kenal saya tidak lahir dari sana. Ini bahaya ini. Catatan di stabilo besar, bahaya kalau tidak bertobat. Saya bukan apa-apa, tetapi jadilah manusia yang bijaksana. Jadilah imamat yang bijaksana, bahwa apapun kondisi saudara itu sedang diperhatikan oleh kerajaan surga, karena saudara sedang memperagakan apa yang ada di dalam draft itu. Kalau yang saudara kerjakan sampai katakan actingmu salah, saudara dikat, baleni meneh. Bolak-balik mengulang, biayanya tinggi. Betul? Acting 1 kali, 2 kali selesai, biayanya lebih murah. Acting ping 10, seneke, bensine, terus apa lagi? Ini bolak-balik, lulus actingnya salah terus. Biayanya tinggi. Kalau jatuh di tangannya Tuhan, itu biayanya tinggi. Ayo lebih baik taat saja pada aturan kerajaan surga, bukan aturan manusia. Aturan kerajaan surga, bukan aturan kita, bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak kerajaan surga. Aman-aman. Karena apa? Ternyata malaikat menopang saudara. Pemazmur mengatakan, barang siapa yang takut akan Tuhan, malaikat dikirim berkemah sekeliling kita, sekeliling saudara. Nah, kalau setiap saat malaikat memagari, bahasa Jawanya memagari, pepagar, memagari saudara, juga dipagari malaikat, dilindungi malaikat. Tapi saudara tidak sendiri. Bekerja, bangun usaha, bisnis apapun, coba kondisikan saudara, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Tugas kita bangun kesatuan itu, tugas kita bangun kerukunan itu, maka berkat dicurahkan, berkat diperintahkan ke sana. Jadi struktur kerajaan surga itu begitu tertibnya. Nanti nilainya di situ ada kerukunan, berkat diutus ke situ. Di situ ada pertengkaran, berkat dibawa
lewat, sudah dalam perjalanan itu. Berkah sudah dalam perjalanan, saudara. Ketika malaikat itu sudah keroyo-royo diutus dari kerajaan surga untuk bawa seseorang datang ke tempat saudara di dalam perjalanan waktu. Ketika sudah semakin dekat, yesnya sudah, kerajaan surga sudah tanda tangan. Tetapi ketika mendekati rumah saudara, ada peristiwa. Aktingnya, kata-katanya tidak sesuai kerajaan, tidak sesuai dengan draft sutradara. Cut! Kok bisa? Kok dipanggil ada apa? Kok batal ada apa? Ngomongmu keliru. Ngomongnya seperti ini, mukanya begini, matanya ke sana, begini, aktingmu, tanganmu dan sebagainya begini. Itu diatur kabeh. Lah, saat berkat itu wis cedak, orang yang mau bawa berkat itu digeret ke rumah malaikat, dekati rumah saudara. Di dalam rumah situ ada kesepakatan buruk yang tidak sesuai draft sutradara. Ketika saya diberitahu, hambaku, cukup, aku yang bertindak. Stop, tidak usah berdoa lagi untuk kasus itu. Itu bagian saya, itu bagianku. Jadi seorang hamba Tuhan itu ada saatnya harus bijak, harus dengar-dengaran. Ketika kerajaan surga putuskan cukup hambaku, itu bagianku. Saya juga stop, menghentikan doa syafaat itu. Saya bertanya, Tuhan ada apa? Kan mesti begitu, kenapa kok di stop? Saya bertanya, jikalau Engkau mau, apa penyebabnya? Mau memberitahu, beritahu seperti ini. Bahkan pernah saya ditunjukkan satu film, ada satu keluarga, ya berkatnya juga banyak, cukup besar dalam usahanya itu. Ditunjukkan, wah, yaitu jawaban dari ada apa Tuhan tentang keluarga ini. Ditunjukkan gambar film itu sebentar, saya bisa menangis. Apakah saya panggil saudara? Saya sampaikan firman. Mudah-mudahan saudara peka, mudah-mudahan saudara dengar-dengaran suara Roh. Model kepemimpinan ada yang wah apa-apa jemaat panggil, nanti dimarahi. Lah ngapa saya marah-marah? Ini aturan, saya hanya menyampaikan aturan. Saya bukan Pol PP mengubrak-ubrak saudara. Kalau mau diubrak-ubrak lapak saudara itu urusannya malaikat, bukan urusan gembala. Lapak saudara dibongkar bangkit itu urusannya Pol PP-nya malaikat. Saya bukan tugas seperti itu. Saya menyampaikan aturan. Ini aturan seperti ini, seperti ini. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar nanti diubrak ke malaikat. Saudara, malaikat menampakkan diri turun, memberikan support, memberikan kekuatan atas setiap pribadi dalam suatu proses perjuangan yang tidak mudah itu. Ketika ada kekuatan, saudara jangan biasanya kan, wah ya dilalah yo ono mau nulung aku. Pikirmu dilalah begitu, kebetulan begitu, bukan kebetulan. Setiap peristiwa yang terjadi atas kita itu tidak lepas dari manajemen kerajaan surga yang menata Tuhan, menata semuanya sehingga Tuhan menolong tepat pada waktunya Tuhan, pada kehendaknya Tuhan. Dikatakan ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ada dua
Dua peristiwa di Taman Firdaus, Taman Eden, Taman Getsemani. Murid-murid juga merasakan ketakutan. Tapi sangat beratnya proses itu, keturang murid-murid. Nah ini beda nih. Hanya manusia itu saking karena wis kok gak mikir apa-apa, sembahyang gak iso. Nyanyi gak iso tuntas. Doa pembukaan ya ora ngerti, bukae ya apa, bukae ora ngerti apa meneh nutup. Saking wis ndak mau mikir sing abot-abot, ndak mau mikir sing aneh-aneh. Wis lapo mikir-mikir ngono, sing dipikir ya ora ero, sing dipikirke ya ndak mau berjuang kok lah ngopo. Lah nek gembala itu punya pikiran begitu. Nah, nggak habis pikir juga. Yang diperjuangkan sampai melek-melek tengah malam sampai dini hari. Apa saya protes-protes sama Tuhan? Saya katakan, saya ampun sama istri, pernah saya katakan, iya, tidak mau nyampaikan gitu-gitu, tidak mau nyampaikan firman. Kalau saya dinilai tidak taat, dikepuk ibu aku diajar Tuhan gak mau. Dinilai sebagai hamba yang tidak mau ngomong, nanti dimarahi Tuhan seperti anjing keluh, jangan wae. Iku Yohanes lagi apa? Lagi galau. Wah pernah. Ojo ngono ndak. Tak sampaikan gitu kok cuma salah perasaan. Saya itu tinggal nyampaikan. Jadi kalau firman yang disampaikan itu sebagaimana itu bukan kemauan saya itu hanya alat, saya itu hanya speaker. Tolong yo, ojo gremeng lho. Nanti masukku ya. Ojo digremengi Yohanes iki. Yohanes itu manusia. Di Taman Getsemani dia nangis. Di Taman Getsemani dia putus asa. Di Taman Getsemani dia sudah tidak mau lagi jadi gembala dulu. Tidak bisa saya ceritakan belak-belak pada saudara. Ya terjemahkan sendiri saja. Memangnya enak jadi gembala nih kegerakan kita wahyu. Taman Getsemani yang kedua. Saya dipulihkan lagi, saya sadar. Saya minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan masih kuatkan saya akan jalan sebagai gembala dalam pergerakan kita wahyu. Kalau Tuhan tidak menguatkan saya tidak mau. Udah jadi petani aja tidak apa-apa, sama bisa nyangkul. Soal kebutuhan makan saya tidak aneh-aneh. Ada pohon, ada pisang, ada sayuran, itu makanan paling enak bagi saya. Berat. Setiap saat perang, tidur tidak nyenyak, badannya seperti geletak di tempat tidur begitu. Tapi aktivitasnya tidak pernah berhenti, capek. Gitu dalam alam nyata, di dalam alam nyata,
depan banyak rumput, belakang banyak rumput, samping banyak rumput. Aku bayangin saya tadi barusan di kebun yang bersih, barusan di tempat pertanian yang sangat bersih, saya lewat sana, kebunnya bersih sekali, lembasan di alam nyata, porus seperti wakai sampah neng dindi, orang ngeri. Apa manusiawi ini tidak kecewa? Ke ladang masih utuh, jadi hutan. Belum yang atas sana. Aku ya bayangin, ladang yang di Kalikantir itu jadi hutan belantara di kayak Amazon. Saudara, ada saatnya teror. Saudara merasakan ketakutan, cemas, ndredeg. Kepiye? Terus gimana? Saat kondisi seperti itu, maka dia sebagai anak manusia makin sungguh-sungguh berdoa. Saat pressure datang, ingat, aktingnya jangan salah. Dia makin sungguh-sungguh berdoa. Pressure datang, masalah buahnya malah turun. Kayak murid-murid ini belum sampai, malah tidur. Sampai 3 kali ditengok oleh gurunya. Kenapa kamu tidur? Ayo doa, ayo berjaga, biar tidak jatuh dalam pencobaan. Coba andai kata rutin sembahyang yang baik, ada masalah bisa mengatasi. Tapi kalau gagal sembahyang, pasti mau ngelola warung kayak, mau ngelola kebun kayak, mau ngelola bisnis apapun, ketika ada masalah, ketika ada benturan, pasti yang dikedepankan emosi, marah, kecewa, jengkel. Tidak ada aliran kedamaian, damai, tenang, bijak, rendah hati, diingatkan. Ini padang apa? Di polling, di WA kok enggak dijawab-jawab? Mestinya sing normal. Oh maaf Pak, maaf Om, maaf Mas, kami ketiduran. Oh kami lagi sibuk, maaf, belum bisa jawab. Kalau saudara dengan bapak, ini bapak zaman dulu, ini bapak zaman sekarang kakek, yo maksudnya ki, yo bukan berarti jelek, tetapi bapak akhir zaman, eyang akhir zaman itu banyak ngalah. Bapak zaman dulu, saudara telat bikinkan teh, jamnya pagi bikin teh harus itu, terus diaturi, Pak teh pun siap, monggo muncul. Kalau teh belum ada atau kesukaannya kopi, sementara sampai bapak bilang teh kok belum ada, andai kata itu gaya anak sekarang langsung begini, ambil teh, taruh, plek, tinggal lungo, tinggal pergi. Anak sekarang begitu. Kalau zaman dulu seperti itu, habis kamu sebagai anak. Mestinya kalau barangnya belum ada, sementara orang tua sudah teriak, mana kok tidak ada, kemana saja? Mestinya jangan nih barangnya. Jawab dulu pertanyaan dari orang tua tadi. Maaf Bapak, maaf Mas, kalau itu pimpinanmu, kalau itu relasi kerjamu, maaf Om, kami lagi sibuk ini tadi sehingga belum sempat.
Sebentar saya buatkan. Iku cah pinter itu. Iku cah pinter. Tapi ini cah bodoh, ditanyakan mana barangnya, nggak ngomong apa-apa langsung nih. Bodoh. Dimanapun juga, kalau sudah karyawan pasti dikeluarkan. Hati-hati, boleh kerjaan itu nggak gampang pada akhir zaman. Saya antri bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Beda kalau anak-anak remaja sekarang, muda sekarang mau bertani begitu, Indonesia itu cari tongkat kayu jadi tanaman. Itu diisi. Sekarang siapa ngencep tongkat kira gelem kok. Ya nek zaman Harun tongkat digeledak deh tugas. Artinya tongkat digeledak itu tempatkan posisimu di depan pintu tirai. Ada apa di situ? Ada misbah dupa. Pekerjaanmu mau bertumbuh, berkembang. Jangan hanya menggunakan akal, tetapi tempatkan dirimu sebagai penyembah. Kesukaannya di Bukit Zaitun. Lancar. Zaman sekarang ada orang pintar kok. Tapi banyak orang pintar tidak dekat dengan Tuhan. Tahu-tahu mendadak bangkrut. Tahu-tahu mendadak bangkrut. Perusahaan besar yang itu sudah sejak zaman Belanda. Tahu-tahu pilot. Oleh sebab itu bisnis akhir zaman itu yang saya beritahu yang aman itu yang terkait dengan agro. Dengan sumber makanan, produksi makanan. Entah saudara sebagai tengkulaknya, entah saudara yang memproduksi sebagai petani, atau saudara sebagai distributornya, atau saudara sebagai pengepulnya, atau langsung pengecer. Kalau yang terkait dengan pangan pasti eksis. Sebab logikanya itu kebutuhan pokok. Sampai dari makanan yang dulu tidak laku, sekarang pasti laku. Kembang pisang atau jantung pisang itu kan kadang dibuang-buang. Kalau saudara tahu itu mahal, satu biji itu bisa 50.000. Kembang bedak. Ini kembang pisang itu kan yang kecil loh. Kalau kembang pisang sak menit terus pisangnya apa? Jadi diekspor. Banyak peluang bisnis yang dulu tidak pernah laku pada akhir zaman ini laku. Godong sambiloto itu saudara bertani daun sambiloto ini nyaris tidak ada penyakitnya. Artinya hama daun itu. Jadi loh, hama apa yang mau daun sambiloto? Makanya mulus-mulus. Jadi kalau di pastori di depan itu banyak sana sini. Kalau mau bertani itu, ya nek kalau hanya beberapa pot ya, sopo sing gelem tuku. Di tanah apa ini dibudidayakan begitu banyak pabrik-pabrik obat yang memerlukan itu. Gampang itu. Saudara, saatnya saudara merasakan ketakutan, terhimpit, cemas. Pengajaran selanjutnya menyerah pada kehendak Tuhan. Lah sekarang makin sungguh-sungguh berdoa, tingkatkan doanya, tingkatkan sembahnya. Soalnya ada masalah malah semakin jauh dari Tuhan, berusaha tabrak sana tabrak sini, upaya ini, tanya sana tanya sini. Yang saudara tanya juga sama-sama bingung. Tuhan sudah memberi jalan bagaimana harus kita kerjakan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Stres tingkat tinggi, pembuluh darahnya pecah. Saudara kan belum sampai ke situ.
sampai mengalami sedasar ini. Ini satu perjuangan, satu tindakan untuk penyelamatan kita. Tujuannya apa? Tujuannya dia menulis dalam akal budi kita, surat Ibrani pasal yang ke-10. Dia menulis hukum-hukumnya. Dia menulis apa yang dia kerjakan, bagian dari hukum itu. Dia menulis dalam hati kita. Dia menulis dalam akal budi kita. Wah, apapun yang kita kerjakan ketika menghadapi hidup kita, menghadapi kesulitan, maka tetaplah setia menyembah Tuhan. Apapun kesulitan himpitan yang kita hadapi, tetaplah semakin sungguh-sungguh di dalam doa. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kalau kita sudah menyerah, berserah pada kehendak dan ketetapan Tuhan, berarti kita dinyatakan sebagai pribadi yang teruji. Kemurnianmu teruji, kerelaanmu teruji, tanggung jawabmu teruji, kasihmu teruji, sampai ketika kasihnya teruji, pengharapannya teruji, kerelaannya teruji, maka Tuhan berkenan memperhatikan setiap langkah hidup kita. Saudara tidak sendiri. Tuhan pasti kirimkan malaikat selalu dan selalu untuk menjaga saudara, mengawal saudara. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, terus membangun hidup kita. Meskipun dalam situasi, dalam kondisi apapun juga, percaya Tuhan yang menjaga saudara. Di tanah yang kering, hatiku berseru mencari kasih yang tak pernah semu. Dalam dahaga jiwa yang tak terucap, Kau datang beri harapan pasti. Saat dunia tak mampu memuaskanku, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Yesus, sumber aliran air hidup, mengalir di relung jiwaku, menyegarkan hati yang layu, memulihkan hidupku yang rapuh. Yesus, Kaulah mata air kasih, tak pernah kering selamanya. Di dalam-Mu ku temukan arti hidup kekal dan damai abadi. Saatnya kita pasti merasakan, kita menemukan jawaban Tuhan itu. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup. Hanya Tuhan yang sanggup mengalirkan kekuatan kasih sampai kepada relung jiwamu. Jika jiwamu mendapatkan ketenangan, jiwa yang disegarkan setiap saat, jiwa yang dipulihkan setiap saat, memungkinkan saudara selalu mendapat kemenangan di dalam setiap persoalan, dalam setiap tantangan. Bahkan ancaman sekalipun, dimanapun saudara menginjakkan kaki, di situ ada ancaman. Di situ ada persoalan yang harus saudara bertindak dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberi contoh. Tuhan Yesus tampil sedemikian sempurna
dengan tujuan menghapus supaya kita yang berdosa dipulihkan sampai kepada titik kesempurnaan. Ibrani pasal 10 ayat 12. Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya, satu kali dia berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Setelah dia mengerjakan itu, maka dia kembali pada kesempurnaan. Apa yang dia kerjakan merupakan rangkaian sejarah panjang untuk menyempurnakan misinya, bahkan untuk menyempurnakan tugasnya demi dia kembali kepada tahtanya. Jadi setelah dia selesai melaksanakan tugas, maka dia kembali pada kesempurnaan itu. Sama halnya karena dia memberi contoh sejauh mana, sebatas mana kerelaan kita, pengorbanan kita, tanggung jawab kita, kesetiaan kita. Setelah tugas kita selesai, maka kita juga harus kembali ke sana dalam kesempurnaan. Jangan kita selesai di bumi, kita malah binasa. Itu tidak mau seperti itu. Kita selesai di bumi, masalah dosa sudah selesai, tugas misi penyelamatan sudah selesai, maka sama dengan dia, kita kembali pada kesempurnaan. Tinggal nunggu saatnya. Musuh-musuhnya ditaklukkan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya yang ia dikuduskan, dimurnikan, dibersihkan dari segala dosa. Maka dia yang awal dan yang akhir, dia menyempurnakan hidup saudara, dia menyempurnakan lapisan saudara. Ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Apapun yang dikerjakan dia tuliskan hukum-hukumnya dalam hati umat yang percaya, menuliskan hukum-hukumnya dalam akal budi. Karya pengorbanannya begitu sempurna. Inilah yang menjadi kehendaknya Bapa. Apa yang dikerjakan di Taman Getsemani, karena dia menjalani hukum-hukum itu, dituliskannya apa yang dia kerjakan itu, apa yang dia ucapkan itu, dituliskannya dalam hati kita, dalam akal budi kita, ketika kita menghadapi satu persoalan, supaya kita juga tidak salah bicara, supaya kita juga tidak salah bertindak. Biarlah apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Bapa. Itu yang dia mau, supaya kita masuk di dalam kesempurnaannya. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Puji Tuhan, semua diselesaikan lewat pengorbanannya. Tugas kita menjadi tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas misi itu demi keselamatan banyak jiwa, demi misi pembangunan rumah rohani, yaitu kesatuan, kerukunan, kedamaian, di mana ada pengorbanan yang tulus,
di mana ada pengorbanan yang dilandasi dengan kerelaan hati, dengan kesucian hati, dengan penuh tanggung jawab, maka di situ ada kemenangan, ada damai sejahtera yang mengalir, yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Di tanah yang kering, hatiku berseru mencari kasih yang tak pernah semu. Dalam dahaga jiwa yang tak terucap, Kau datang beri harapan pasti. Saat dunia tak mampu memuaskanku, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Yesus, sumber aliran air hidup, mengalir di relung jiwaku, menyegarkan hati yang layu, memulihkan hidup yang rapuh. Yesus, Kaulah mata air kasih, tak pernah kering selamanya. Di dalammu ku temukan arti hidup kekal dan damai abadi. Tanah yang kering, hatiku berseru mencari kasih yang tak pernah semu. Dalam dahaga jiwa yang tak terucap, Kau datang beri harapan pasti. Saat dunia tak mampu memuaskanku, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Yesus, sumber aliran
lewat kuasa Roh Kudus yang terus berbicara atas setiap pribadi. Ada saatnya perjalanan iman, ada saatnya perjalanan kasih, serasa kering, teriakan demi teriakan seakan-akan tidak sampai kepada Bapa. Mencari dan terus mencari supaya mendapatkan kasih yang sejati. Fokuslah kepada Bapa. Jangan sampai terjebak pada kasih yang semu. Kasih yang ada di bumi ini, di dunia ini semu. Ada saatnya saya tidak bisa mengucapkan sesuatu, hanya terdiam, tertunduk. Dahaga jiwa, diperhatikan oleh kerajaan Allah. Kesetiaanmu diperhitungkan oleh kerajaan Allah. Tuhan pasti datang. Selamatan kasih kuasanya, kasih setianya pasti melawan saudara, memberikan harapan yang pasti. Dunia tidak mungkin menyegarkan jiwa saudara. Dunia tidak akan memulihkan jiwa saudara. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Roh Kudus yang mampu memulihkan. Dialah hukum-hukumnya tertulis dalam akal budi. Dialah hukum-hukumnya tertulis dalam jiwamu, di dalam hatimu.
dia kerjakan di Taman Getsemani. Cara Tuhan menulis hukum-hukumnya dalam hatimu. Cara Tuhan menulis hukum-hukumnya dalam akal budimu. Ketika persoalan datang, ketika permasalahan datang, ketika himpitan datang, tetaplah setia menyembah Tuhan. Berserah apa yang menjadi kehendaknya Bapa, biarlah terjadi. Semakin sungguh-sungguh menyembah Dia, kuasa pengorbanan, kuasa Roh Kudus terus mengalir ke sumber aliran air hidup itu. Menembus, menguasai setiap jiwa-jiwa, menyegarkan setiap hati, memulihkan hidup umatmu. Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Haleluya Yesus. Segenap tubuh jiwa roh kami ada di dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Kami percaya dalam seluruh aktivitas umat-Mu, Hamba berdoa keluarga mereka diberkati Tuhan. Anak-anak mereka, cucu mereka diberkati Tuhan. Pernikahan anak kami diberkati Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, bisnis mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Tuhan yang membawa orang-orang, relasi-relasi mereka, membawa berkat-berkat di berbagai bangsa. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap aktivitas mereka diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan di segala mara bahaya, kecelakaan, bencana. Dijauhkan di semuanya itu. Umat-Mu bisa berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bisnis mereka, pertanian mereka, peternakan mereka diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan percayakan dengan keluarga mereka. Tuhan sendiri yang memulihkan. Tuhan yang memulihkan, memberkati berlimpah-limpah atas mereka. Haleluya. 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 Segala tingkap-tingkap berkat Tuhan yang membukakan, dan Tuhan yang menjaga lewat para malaikat. Umat-Mu terpelihara dengan baik sampai pada kesempurnaannya. Terima kasih Bapak, memberkati bumi Majapahit, kota dan kabupaten Mojokerto diberkati Tuhan. Dalam damai, dalam sukacita, harmoni kehidupan terbangun di bumi Majapahit, sehingga menjadi berkat bagi Nusantara. Seluruh Indonesia diberkati Tuhan. Para pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan atas kami. Haleluya. Amin. Mulai perjamuan suci, persiapkan diri.